Oke. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morus Arab Isokin balik lagi di Ngoblak, ngobrol bak-bakan bareng Sandy Adriano. Mantap. Go. Apa kabar, Sen? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Coba ngerokok enggak nih? Enggak apa-apa, rokok aja silakan. Terus Harus ketahuan gitu rokok. oh, enggak. Aman. Sibuk apa Sen sekarang, Sen? Sekarang lagi ngurusin brand apparel. Terus lagi iseng-isengnya mural sama foto lah. Lu fotografer juga? Enggak. Jadi modelnya. Oh, jadi modelnya. Lu tuh ITB ya, Sen ya? Ya, ITB. ITB 2000 ITB 2008. Udah tua ya. Jirut. Kayak gaya harus dimudahin. Oh, udah enggak kelihatan tua ya. Nanti umurnya kepala 3 nih. Jadi dimudahin. ITB 2008 jurusan Seni rupa. sama Murni. sama kayak Panji dong ya? Panji itu desain produk. Panji desain produk ya? Kapan? Berapa ya? 2000 atau 2002? Anjing sekenal banget gue. Panji aja. Panji siapa sih? Panji siapa nih? Panji mana sama ini? Ya Panji Pragiwaksono di ITB juga kan? Iya. Iya kan? Lu kerjaan lu setelah lu lulus, lu sesuai sama jurusan gak sih, Sen? Sebenarnya enggak sih, tapi korelasinya ada. Jadi awalnya itu ngambil seni murni. Oke. Seni murni itu kan gedenya tuh keinginannya jadi seniman kan, pengennya jadi seniman. Oke. Tapi ternyata baru nyadar pas udah masuk, jadi seniman susah ya di Indonesia. Orang masih cari makan kan, makanya kali mau beli lukisan gitu. Kayaknya emang pas lulus, emang kenyataannya anggap 100 orang lulusan sarjana seni yang kerja sebagai seniman atau di bidang seninya banget tuh enggak, ya sekitar 10-15%. Sisanya kebanyakan bahkan keluar dari bidangnya. Bahkan ada yang kerja di bank. Oke. Ada yang kerja di bank, ada yang kerja Oh iya, thank you Mas. S2-nya juga bahkan nggak ada nyambung-nyambungnya kayak mungkin ke penulisan, ambil yang manajemen gitu. Dan mungkin bisa sebenarnya dikorelasin lagi aja sama kamu. Tapi yang nyaru banget kebanyakan ngambil kerjaan dari anak desain. Itu gua gitu. tuh ngambil kerjaan anak desain. Itu kayak pas baru lulus langsung jadi sebagai desain produk di pabrik jeans di Cilengsi. Gua lupa Cilengsi. Oh iya. Ya, Cilengsi apa Cilenyi ya? Tahun 2013. 2008, 4. Jadi 4,5 tahun. Oh, oke. Itu dari hitung normal sih, karena kebanyakan Iya sih. bisa sampai 6 tahun. 6 tahun ya. Bukan karena bodoh, tapi karena emang susah. Yang paling parah itu anak seni murni di prodi patung. Kan bikin patung nggak segampang itu, nggak cepat. Oh, program studi patung. Ya, Oke. itu repot banget. Bisa jadi pengerjaan tugas akhirnya jadi nggak sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Belum lagi mediumnya, ada yang batu, mesti batu dari mana lah, kayu dari apalah. Belum lagi monumental kan biasanya patung itu kayak gedenya 3 meter, ya segede-gede gitu kan. Iya, Nggak cepet. Makanya biasanya 5-6 tahun tuh wajar kalau lulusan seni murni itu baru lulus. Dipentok-pentokin. Tapi lu setelah lulus lu pernah nggak kerja di kantor-kantor yang nggak satu jurusan sama lu, yang bukan basic lu lah? Pernah. Itu tahun 2017. Bagian apa? Jadi manajer restoran. Manajer restoran. Manajer restoran. Tadi sih Jauh banget. Jauh banget. Ya. Jadi 2016 kebetulan masih ada studio bareng gitu kan, biro apa ya itu namanya, biro desain lah. Tapi kebanyakan proyeknya juga desain dan mural juga. Dan waktu itu pas 2016 si restoran ini minta proyek untuk mural di restorannya. Mural di restorannya, ternyata ownernya senang. Habis itu minta tolong, Sen, mau nggak? Bisa desain grafis nggak? Ngurusin Instagram kayak poster untuk acara kayak segala macam. Bisa bikin menu segala macam lah yang berhubungan dengan restoran. Diain
ownernya juga senang. Pas 2016 akhir ngomong kayak, kan mau rebranding nih untuk si restoran ini, kamu bisa nggak ngurusin? Dulu kan karena mental sotoy kan, itu kayak bisa kok. Iya dulu kan, ntar mikirnya bisa atau enggaknya ya sambil sejalan aja gitu. Ya dengan tendensi yang sesuai lah gitu, kayak gue mesti minta apa aja, dia mesti dapetin apa aja, udah pahit-pahitnya di awal, baru pas per Januari 2017 ya ibaratnya emang bermodalkan relasi sih, bukan modal dari kemampuan soft skill gue. Jadi nyarinya yang anak-anak marketing, Unpar, iya. anak-anak gaulannya. Kan kebetulan ngurusinnya kebanyakan event dunia malam ya, jadi kayak anak-anak mudanya itu yang gue tarik tuh, yang ngerti masalah keuangan, masalah marketing, sales, terus strategi yang lain. Gue jadi sebenarnya kayak ngumpulin itu, gue sambil belajar sama mereka gitu. Iya. Gini, ya gue sambil ngedit poster ya, itu kayak gitu. Jadi kerjaannya kayak setara aja. Iya. Apa ya, penanggung jawabnya gue. Itu dari 2017 sampai 2017 Januari sampai ya 2020 Februari pandemi. Selain jadi manajer hotel, lu pernah apa lagi, San? Manajer restoran. Manajer restoran, manajer hotel. Manajer restoran apa lagi, San? Yang di luar basic lu bener-bener di luar banget lah. Sebenarnya permodelan kali ya. Kan nggak ada hubungannya. Ada. Iya sih. Kerja tekstil mungkin ada, tapi kalau seni rupa jadi model lukis gitu ya bisa aja sih, tapi nggak, itu agak jauh. Oh, lu pernah jadi model lukis emang? Enggak juga. Mungkin pernah tapi pakai baju ya. Bukan telanjang ya? Enggak. Berarti 17 ke 2020 nggak sih? Apa 19? Apa? Dari 2017 sampai yang manajer restoran Sampai 2020. Pas sebelum pandemi. Pandemi. Dari sana baru tuh kan nganggur. Wah, dikencengin aja deh di foto-fotonya dari foto modelan. Tapi kan lo ada sampingan, Sen. Apa kayak jadi model iklan apa, produk apa, iya nggak sih? Ya itu. Terus emang kebetulan di Jakarta kan juga ibaratnya gue nginvest ke temen gue kopi. Ya, ada warung kopi juga di Jakarta. Jadi masih adalah kehidupan dari sana sama ya gitu. Uang muternya sih di foto sih. Tapi masih berjalan sampai sekarang yang kopi di itu. Kopi masih. Tadinya ada 3 toko, sekarang jadi 1. Ada nih di Senopati tutup, di Permata Hijau tutup. Oh, berarti gede dong tokonya. Masih kecil-kecil lah. Belum jadi franchise. Gitu. Nah, lu jadi model produk-produk gitu ya? Iya. Itu dari kapan, Sen? Dari kuliah? Apa dari setelah lulus kuliah? Emang udah ikut gitu-gituan? Sebenarnya sebelum kuliah. Dulu tuh sebelum kuliah pernah nganggur setahun nih. Itu kalau mau dibilang angkatan lebih tua lagi nih. 2007 SMP. Beda setahun dong. Gara-gara mau tes ITB cuma tahu gambar doang kan nggak lulus. 2007 ke 2008 sambil nunggu tes lagi. Itu ikutan agensian lah. Oke. Tahun 2007 ikutan agensi ya standar kayak ikutan lomba-lomba fashion show, ikutan reality show, casting film, casting iklan, apa sih, cover boy majalah. Gokil. Tapi masa lalu ya itu dihilangin. Pengalamannya aja. Tapi lu tuh kenapa lu nggak terusin ke situ, Sen? Kenapa lu tetap lu itu sebelum kuliah kan? Itu sebelum kuliah. Tapi emang lu udah tekad untuk mau kuliah gitu? Emang tekadnya mau kuliah. Tekadnya pengen kuliah karena kebetulan kakak-kakak gue di Bandung semua. Kakak-kakak lu? Ya, yang cewek di Unpar, di Jatinangor, yang cowok di ITB. Terus gue kayak ya udah, gue ke Bandung lagi aja. Oke. Kenapa lu nggak ngambil jurusan yang berhubungan sama yang pernah lu lakuin sebelum lu masuk kuliah? Makanya tadi gue bilang dilupain ya. Nah, sebenarnya itu
lebih banyak mudaratnya Wis, daripada manfaat. mudaratnya. Karena dari ya mungkin mental gue juga baru mental lulus SMA, jadi gampang terpengaruh. Banyak hal-hal yang menurut gue kayak wah kayaknya gue nggak bisa sih di sini lama-lama, jadi apa ya? Kayaknya nggak beres nih. Iya. Hablum minallah nggak ada. Ya asik. Jadi benar-benar hilang. Benar-benar hilang. Akhirnya lo ngambil seni apa rupa. seni rupa aja lah gitu. Ya di seni rupa pun juga sebenarnya ada lah manfaatnya lebih gede Daripada mudaratnya. Kayaknya kita hidup nggak mungkin nggak ada mudaratnya deh. Nah, kayak pas waktu kemarin udah mulai foto-foto lagi, ya sendiri aja langsung orang pada nge-DM, ya udah beres gitu kan, nggak terikat agensi, jadi bukan pekerjaan tetap juga, masih sambilan. Oke. Nah, sekarang lu udah masuk ke agensi belum? Ada yang ngajakin sih, jadi, tapi belum aktif karena dia bikin agensi baru. Tapi kerjasamanya sih cukup simpel, dia cuma kayak ngumpulin profil anak-anak yang bakal dikumpulin sama mereka. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan langsung nge-direct gua juga ambil nggak masalah. Ya intinya kan gua cuma menyebar porto aja kan, dia ngebantuin juga. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba lu ngajakin foto nih sama gua tanpa harus ngomong ke si agensi itu, gua nggak masalah, nggak bakal dipotong juga, langsung aja. Nah ini ada baru banget. Tadinya sih kayak takutnya gimana ya gitu, kayak terikat apa sama ini. Lama-lama kayak banyak teman-teman yang masuk juga, teman-teman yang pada kenal juga kan model-modelnya yang lain, terus kayak ya udahlah ikut aja. Tadi minder juga kan, paling tua nih. Tapi tampilan muda dong. Amin ya. Setara lah ya tampilan mah. Bisa diadu Sen. Udah berapa brand Sen? Brand apa aja deh? Pertama brand apa aja yang udah pernah lu jadi bintang iklan? Paling banyak pasti aparel ya, foto gitu, aparel, atasan, celana, Tas terus, gitu-gitu. Dulu untuk video bumper sebuah acara di TV juga pernah. Oke. Net, net. Terus kalau TVC ada beberapa kali kemarin, rokok. TVC itu apa? Ya iklan. Oh iklan. Rokok, HP, gitu. Terus terakhir aplikasi kan. Oh iya. Yang tidak. Ya udah, cuma masih kayak apa ya? Karena bukan pekerjaan utama. Jadi kayak masih bisa ya sekarang kurasi lah, kayak beberapa ada yang manfaat kayak mau foto gini, jadi kayak karena lagi nggak mood atau karena ada kerjaan utamanya, nolak aja. Oh maaf nggak bisa gitu. Oh jadi emang lu nggak fokus ke situ ya? Nggak, emang nggak pengen dikenal sebagai model, enggak. Oh gitu. Enggak. Tapi banyak Sen brand-brand yang udah lu, maksudnya yang udah lu jadi modelnya gitu. Di IG lo doang kali. Maksudnya kayak muncul iklannya. Sebenarnya banyak lagi yang lebih keren sih, lebih banyak banget. Lebih keren, lebih representatif dari si brandnya sendiri. Tahu ya, lebih muda pastinya. Ya itu mah juga karena mungkin banyak ya, karena itu pas waktu pandemi kan nganggur ya, mau ngambil benar. aja. Iya. Orang mau foto nih, budgetnya padahal segini. Udahlah, ambil aja deh. Main nih buat nambah bayar kosan gitu. Yes. Ya itu dah. Sekarang sih udah mulai dikit karena mungkin banyak udah jarang update di IG story juga. Cuma di feed doang sih beberapa kali. Terus lagi fokus di ngurusin brand aparel. Okay. Baru per November kemarin. Brand aparel sendiri maksudnya? Jadi tadinya tuh ada brand teman yang vakum, dia dari 2016 sampai 2018 sudah bikin, intinya vakum lah.
karena permasalahan apapun itu gue nggak tahu juga. Tapi pas waktu 2020 ya itu kadang dibilang pandemi tapi ada manfaatnya juga nih gue kan, jadi relasi, jadi pekerjaan baru. Itu main deh waktu itu pergi ke kantor itu masih ada. Kantornya masih ada, pas lihat ada banyak produknya masih banyak banget yang dianggurin nih dari 2018 sampai 2020. Wah, lama juga. Nah, jadi kayak wah, sayang banget. Dibuang enggak, berharga juga enggak. Kayak maksudnya enggak dibeli orang, enggak dijual gitu. Akhirnya punya ide, ya udah nih gue bodohan enggak ada kerjaan juga, gue jalanin, mau nggak? Ya udah, dari sebelum bulan puasa konsepin, rebranding, ngumpulin tim, November akhir akhirnya jalan lagi. Oh, kemarin nih? Ya, November akhir. Nah, dengan brand yang sama tapi kita rebranding ulang. Dan tapi gue juga masih manfaatin bahan-bahan yang masih ada nyisa kemarin gitu ya, yang masih ada itu. Itu kayak ya udahlah, pelan-pelan aja. Nah, Sen, kalau misalnya jadi model satu brand, satu produk lah gitu kan, pasti kan lu ada yang saingan nih, misalnya produk baju gitu ya. Bisa jadi lu bisa 2 atau 3 produk kan. Itu lu ada perjanjian gitu nggak, Sen? Lu jangan ngepost ya, atau lu jangan ngasih tahu apa gitu. Oh, selama ini sih nggak ada ya. Selama ini nggak ada. Bahkan ibaratnya gue punya brand sendiri aja, gue masih ngepost brand orang lain. Oh iya, gitu, kan. Ya selagi karena lo sebagai model. Ya karena di brand gue juga awal-awal gue jadi model. Oh gitu. Jadi modelnya gue aja deh, biar murah kan. Nah, sebenarnya sih nggak ada sih permasalahan kayak gitu, karena mungkin udah pada pemikirannya udah berbeda ya anak-anak sekarang kayak ya gue pakai lu, ada brand yang lain yang mungkin representatifnya beda gitu. Ya, apa ya, kata gue sih ya ibarat si Reza Rahadian iklan kopi 2 kali. Oh iya ya. Bisa aja kan misalnya dengan brand yang berbeda. Tapi kalau perusahaan gede kayaknya pasti ada deh, nggak boleh kayak rokok tadi. Oh iya. Jadi kayak misalnya teman gue ada pernah di iklan sebuah rokok, dia perjanjiannya sampai 2 tahun nggak boleh rokok lain dulu. Walaupun itu cuma model aja, maksudnya ya. Bahkan yang nggak korelasinya bahkan nggak ada gitu antara pekerjaannya. Yang paling terbaru itu pada teman, dia iklan rokok bareng sama gua gitu, sebuah rokoknya bahkan bukan buat iklan TV atau YouTube ya, tapi lebih ke websitenya aja. Si rokok ini punya program baru lah gitu, di bidang musik. Dia sebelum syuting lagi ngobrol sama sebuah rokok lain sebagai ambasador. Oke. Nah, pas waktu syuting dikasih tahu lah, tapi ada syuting rokok juga nih. Oke. Dia nggak jadi. Ini kan ambasador. Ini iklan. Nggak bisa. Padahal nggak ada, mukanya juga nggak kelihatan di rokok yang ambasador tadi kan. Itu cuma kayak berusaha untuk jualin gitu. Atau bikin iklan. Berarti kalau rokok sih emang signifikan sih mungkin ya, karena kan kayak lah kok gitu. Ini ya kok gitu. Berarti sampai saat ini cuma rokok doang yang jadi maksudnya yang ada perjanjian kayak gitu, Sen? Iya. Gue juga kayak terakhir ada juga kan yang tadi gue bilang, padahal gue cuma iklan untuk di website ya waktu itu kayaknya, tapi belum bisa ngepost. Baru tahun depan baru bisa. Tapi banyak, gue nggak tahu ya, apa mungkin karena gue ngefollow produknya atau karena gue ngefollow lu. Jadi kan di Instagram gitu kan udah ada iklan sekarang kan ya. Misalnya kita lagi apa namanya next story gitu kan, ini kayak gue kenal nih muka nih. Keseringan sih yang tas itu, yang apparel apa sih, outdoor itu ya? Dia outdoor nggak sih? Iya. Ya bisa jadi sih karena lo nge-follow gue.
Kayak kemarin nih ada lucunya. Kenapa tuh? Gue nyebutin merek aja kali ya. Ya boleh. Jadi kayak kemarin iklan Kredivo kan. Gue ngepost di feed. Ada orang yang nge-follow Kredivo gara-gara ngeliat feed gue. Oh, oke. Nge-follow kan? Iya. Nah dia akhirnya langsung dikontak para penipu tuh. Si yang orang nge-follow itu? Iya. Kok bisa? Ya karena kan ya, salahnya pertama dia ada kontak dia di IG-nya. Terus ya kan kalau para ini kan tukang tipu kan pasti ngeliat kan, oh ini pada follow Kredivo pasti pada butuh duit kan. Iya. Ada tipu-tipu deh gitu, kayak standar tuh SMS, telepon, customer service Kredivo gitu. Kayak gitu-gitu, tapi ngakalinnya ngegan apa kayak nomor ATM lah atau bisa transfer dulu ke sini, standar lah kayak gitu. Sekarang kan makin canggih. Iya sih bener. Terus dia si yang nge-follow gua tadi yang dari nge-follow Kredivo itu tiba-tiba ngomong kan, Kak tolong Kak ini gini katanya kan. Gue tiba-tiba ditelepon nih katanya sama customer Kredivo. Ya lu aja bu, bego naro nomornya lengkap, nomor WA, email juga di ini di IG-nya gitu. Terus ngapain juga yang nge-follow? Saya nggak ngerti sih. Iya terserah sih ya. Terserah juga. Tapi ya efeknya jadi begitu. Maksudnya kalau yang ngapain ngadu ke gua gitu. Kan lu tahu lu ditipu gitu. Ngapain ngadu ke gua? Nggak mungkin Kredivo dong ya. Kali. Emang lu orang Kredivo? Kan bukan kan? Nah kata temen gue yang jadi Kredivo juga kayak gitu, kayak emang banyak banget sih yang kayak gitu. Modus penipuan mengatasnamakan Kredivo tuh banyak banget. Bahkan di konten Kredivo sendiri banyak kan kayak meme-meme kayak penipu-penipu gitu. Banyak karena banyak juga yang kemakan tipuan. Apalagi nyokap kan. Mama ya. Jadi boomer kan. Apa ini? Gitu. Iya. Itu juga baru ngeliat sih kemarin tuh yang Kredivo. Iya. Di YouTube. Iklan di YouTube. Jadi ngefeknya bisa jadi ya karena itu, karena yang nge-follow gitu. Kalau lu ngefeknya cuma lihat kan. Kalau yang tadi ngefeknya sampai ditelepon penipu itu loh. Males banget anjir. Bisa aja gitu. Nah, kan udah banyak di brand atau produk-produk yang lu jadi modelnya gitu. Lu nyaman gak sih ngelakuin hal itu sih? Selama ini banyak nyamannya sih. Nyamannya karena dari tahun 2007 kan ibaratnya. Oh iya. Ngebikin kepedean diri untuk difoto gitu kan atau di video gitu kan. Sih nyaman-nyaman aja, tapi ada juga sih yang nggak nyamannya tapi berusaha untuk profesional. Misal contoh nih kayak iklan misalnya. Iklan itu kan ada momen dimana paling bentar itu 12 jam prosesnya. Jadi misalnya siap-siap oke. Maksudnya pengambilan gambarnya itu. Bahkan ya kadang kan walaupun nggak kita terus kan, misalnya talentnya banyak nih, talentnya misalnya ada 5, kan pasti ada momen ganti-gantian kan. Atau gua nggak selalu ada di satu frame gitu sama yang lainnya, jadi kayak ada istirahatnya, tapi tetap aja kan kayak lo harus fokus di sana. Tapi ada momen terakhir itu ada yang pernah 23 jam 23 jam kurang lah. Jadi dari jam 5 pagi beres-beres, jam 6 pagi beres-beres jam 3-an ya. Karena nungguin kali ya? Hah? Karena nungguin yang lain ya? Ya karena nungguin yang lain. Apalagi kan kalau iklan kan gitu kan, pasti kayak salah cek ulang terus gitu. Belum lagi outdoor kan, outdoor mungkin masalah sewa lah atau masalah setnya mesti harus beres cepat mungkin, belum lagi cuaca hujan kan, jadi ngejar sebelum cuaca harus beres benar gitu. Kayak gitu. Jadi capeknya di sana sih. Iya. Kadang makanya kayak ngebikin suasana untuk tetap fun gitu, untuk tetap semangat gitu, triggernya harus banyak lah. Misalnya kayak tiba-tiba yang udah pada ngantuk, udah pada tiduran banyak di dalam misalnya ada satu yang lagi di syuting doang, satu fokus dia di satu frame kan, gue mesti ngapain ya,
masa ikutan tidur jadi kayak pas waktu ntar dipanggil Sen lu syuting lagi nih kayak aduh ada lagi mana ya? Jadi kan harus benar-benar itulah untuk membangkitkan semangat ya, lagi tuh susah ya. Satu sisi nyamannya itu ya, di satu sisinya ya itu nggak nyamannya ya dari awal gue udah bilang kan, yang foto-foto kayak gini selagi masih benar-benar waktu luang nggak apa-apa, tapi kalau benar-benar gue into banget ke sana sebenarnya gue nggak terlalu nyaman lah. Misalnya dari pemikiran gue sih gue kurang cocok lah di sana. Gitu. Iya. Tapi banyak juga yang udah lo terima ya. Enggak, lu butuh duit. Oh iya benar. Orientasi kan nggak duit kan. Di saat orientasi udah nggak duit ya itu sih. Tapi kalau misalnya gini, misalnya ada satu pekerjaan yang udah settle banget sama lo, udah kayaknya gue nggak usah ikut-ikut jadi model maksudnya produk-produk apa gitu. Lu bakal maksudnya gue lu bakal ninggalin yang jadi model atau lu tetap jalanin dua-duanya? Karena kan konteksnya kan uang kan. Misalnya ya kalau sekarang sih sebenarnya lagi berusaha ke sana. Jadi makanya kemarin gue bilang kayak udah mulai ninggalin nih sekarang. Kemarin ada yang kontak, ada yang pengen endorse lah, ada yang pengen syuting lagi gitu kayak udah banyak gua ya ditolak secara halus lah gitu, karena gue pengen fokus di pekerjaan gue. Tapi selagi misalnya ada waktu kosong nih, pertama ya faktornya banyak ya, ada brandnya gue suka banget misalnya, atau brand teman ngasih bantuan gitu, terus gue waktunya kosong ya udah nambah duit jajan ya gitu, apa gitu, misalnya hari Minggu gitu, hari Sabtu masih oke lah ya. Tapi misalnya ada ya itu banyak faktor. Kalau misalnya tiba-tiba gue nggak suka banget sama brandnya, terus dia shoot di hari yang tidak cocok lah sama kosong gue. Ketiga, mau duitnya segede apapun ya kayak gue nggak deh gitu. Itu pernah kejadian banget masalahnya. Gue bener nggak suka banget sama brandnya gitu, kayak gimana ya, dia sampai mau bayaran kontrak 1 bulan. Anjir. Gue sampai curhat dulu kan, temen-temen mau diambil kan enggak, temen-temen gue pada bilang ambilan, jadi gede gitu kan, enggak deh gitu. Berarti lo masih mikirin diri lo sendiri sih nih. Maksud gue gini kan, ada orang yang mau udah deh gue terima deh karena uangnya gede, jadi pemikiran adalah gue mau uang itu bukan karena gue suka atau enggak, gue ada waktu atau enggak gitu. Ya bukan mikirin diri sendiri sih, ya bisa juga sih ya, maksudnya kayak kalau misalnya gue mau ya udah gue ikut, kalau misalnya gue sanggup ya gue ikut. Jadi gue tidak memaksakan diri gue sendiri gitu loh. Bukan memaksakan karena uang. Ya benar. Kecuali kalau misalnya nanti nganggur lagi kan. Nganggur lagi kan. Kalau itu kayak nggak mungkin lo tolak, nggak mungkin lo tolak deh kayaknya kalau nganggur lagi. Kayaknya kalau yang brand yang itu tetap batal. Oh yang itu. Karena prinsip kayak asli. Gue nggak mau banget nih brandnya. Iya. Nah, dari banyaknya produk yang udah pernah lo jadi model lah gitu, jadi iklan-iklannya segala macem. Kalau boleh tahu nih, bayaran paling gede berapa Sen? Dianggap berapa Sen? Bayaran kalau untuk foto ya? Oke, kalau foto deh. Foto tuh ada 5. Sekitar 5? Satu project? Ya. Paling murah paling murah udah. Murah dulu tuh pernah ada 500, tapi karena emang brand temen nih. Oke. Dan dulunya udah sering tuh pas waktu tahun-tahun sebelumnya udah sering ngebantuin ngasih produk. Emang temen sih, jadi kayak udah bantuin aja selagi gue bisa. Kalau nggak bisa gue bilang nggak bisa. Oke. Tapi lu pernah nggak ngasih harga atau memang mereka yang langsung nentuin? Selalu ngasih harga biasa. Selalu ngasih harga dulu. Terus ada juga faktor lain yang lucunya, kayak budgetnya kecil. Produknya mungkin ya gue anggap ya oke lah gitu, biasa aja. Tapi modelnya pertemanan semua kayak. Oke. Ada sini, ayo udah ya. Biar seru aja kan gitu. Semua pada ikut ya udah gue ikut. Tapi
nggak tahu nih ini yang pernah gue denger dan gue pernah mungkin rasain ya. Biasanya kan ada Sen, harga temen lah gitu, apa namanya, yang mahal lah gitu, atau mungkin Sen, gue nggak ada duit nih gitu, tapi lo jadi modelnya gitu. Lo pernah nggak nerima hal itu atau ngalamin hal itu? Ada sih ngalamin hal itu, karena standar ya, nggak enakan pasti ada. Tapi kedua, selagi gue merasa diuntungkan nggak apa-apa. Misalnya kayak gini, dibayar 500.000, tapi gue minta produknya 4 atau 5 produk. Tuker lah ya. Nah tuker, sok gue bakal post lagi deh ntar gitu. Apa gitu. Terus ya ada juga yang nukar informasi tentang vendor gitu, tentang produksian di mana, lu produksi barang lu di mana, ya udah gue bayar, tapi gue mau bantuin buat brand gue sendiri nih, gue bantuin ya. Tapi pernah nggak ada misalnya gitu temen lu tolak gitu? Ada juga. Ada yang gue tolak. Ada yang gue tolak, bisa kayak, ya pasti kalau dulu ya nggak enak kan. Satu nggak enak karena sama butuh duit ya. Kalau sekarang ada kayak misal iklan kenceng banget. Ya misal gini, ada kemarin ada yang ngajakin foto. Satu, gue nggak suka banget kalau ngajakin foto mendadak. Misal kayak fotonya sekarang ini Sabtu ya, foto besok. Ya kan gue nggak nyiapin apa-apa ya. Ini rambut juga belum diapa-apain, mungkin kumis atau jerawat gitu. Terus baju yang mesti disiapin, kadang model harus nyiapin baju sendiri, misal karena produknya atasan doang, jadi celananya sama sepatunya harus dari gua, atau bawahannya doang, jadi atasan, topi, segala macam biasanya seluruhnya gua yang bawa. Nah itu gua biasanya nggak ngambil, nggak ngusahain, karena standarnya kan kecuali benar-benar besoknya kosong banget dan semua itu ada gitu. Kalau misalnya besok mau ngedate gitu kan repot ya. Mending duit, mending relationship nih. Masih sama yang itu? Oh beda dong. Udah enggak? Yang itu yang mana ya? Yang lain lah. Yang lebih cocok, bukan lebih baik, tapi lebih cocok. Cocok. Berarti kemarin kurang cocok ya? Kurang cocok. Bukan yang nggak cocok, bukan yang nggak baik. Bukan yang nggak baik juga. Baik kan relatif. Iya benar. Kalau cocok dari kitanya bisa nggak? Oke. Tadi kan lu bilang juga sempet lu juga sibuk mural ya? Sampai sekarang Sen? Sekarang masih sih. Kecil-kecilan? Hah? Kecil-kecilan? Maksudnya yang standar-standar gitu, yang nggak gede-gede banget mural? Sekarang masih berlangsung, itu kebetulan hotel bintang 5 di Bandung. Nah itu mural, tadinya sih pengennya sebagai mural terakhir gitu, karena udah ngerasain mentok dan capek juga sih. Udah mulai tua juga. Dulu kan biasanya langsung turun tangan dari desain sampai si eksekusi di lapangannya, ngecatnya. Tapi ya udah mulai capek mending gua ngabisin waktu untuk bikin fokus di brand gua lagi ini lagi. Jadi ini beres terakhir deh. Pertama kali ngemural kapan Sen? Zaman kuliah. Oh, zaman kuliah? Ya, tahun berapa itu? 2010. Terus kerja kan tadi 2013 kerja. 2014 kerja juga. Udah mulai tuh sembari mural 2014. Mural restoran di Bandung. Nah, awalnya tuh mau kecil-kecil banget tuh budgetnya. Ini kan ngejar porto tadinya. Oke. Terus sudah lama-lama dari mulut ke mulut sih, nggak pernah tiba-tiba kayak gue nge-branding sebagai muralis gitu. Nggak, itu mulut ke mulut kebanyakan. Jadi kayak mural di Makassar,
mural di Palembang, mural di Bali, Malang, Surabaya. Itu dari mulut ke mulut aja gitu. Dari sana tuh udah mulai akhirnya ngaruh ya relasi, kayak orang kenal kita doang gitu. Kayak, karena gue muralnya pun kadang ada yang dibawa dari orang lain. Maksudnya? Misalnya temen gue muralis juga. Oh, jadi Sen ikut gue ya gitu? Ikut gue ya, proyekan ini. Jadi bukan karena langsung ke lu ya? Enggak ada juga kayak misalnya ini ada juga teman gue punya studio. Dia studionya base-nya sebenarnya desain grafis, tapi karena kadang klien tuh kayak sekalian dong muralin kantornya gitu atau apa gitu. Ngajakinnya gue karena dia nggak punya muralis kan. Oh iya. Kan base-nya desain grafis. Kayak ini aja, kayak waktu itu lo jadi manajer restoran ya. Lo, ya kan? Iya nggak sih? Ya gitu kan, lo jadi ini ya. Ini kalau ngambil orang-orang lain kan akhirnya. Kayak Terminal 3 itu aja misalnya. Terminal 3 internasional karena apa? Itu juga gue sebagai tukang jatuhnya. Karena desain bukan dari gue. Tapi gue PIC penanggung jawab di mural itu di Terminal T3 itu. Apa T3 sih? Iya, Terminal 3. Oh, Terminal 3. Kalau nggak salah yang gue lihat di IG lu ya. Ya itu gue juga sebagai tukang doang gitu. Iya, gue pengen jawabnya. Jadi gue nyiapin dari SDM, dari alat-alat, bahan, akomodasi, transportasi. Gue emang includein di RAB-nya, jadi udah tahu jadi aja. Malah gue sebenarnya lebih senang kayak gitu. Kayak mental tukang kayaknya. Oh, jadi maksudnya ngapa-ngapain, mending lo langsung aja gitu ya? Gue nggak mikirin apa-apa gitu. Kalau kemarin tuh suka kayak mikirin, tuh udah habis tenaga di desain, habis lagi tenaga di lapangan gitu. Oh, jadi lu mending ke eksekutor ya? Daripada konseptor ya? Gimana? Kalau sekarang malah pengennya konseptor, mediator kali ya. Kayak ada yang ngontak, gue kasih ke orang, gue dapat biayanya. Jadi tanggung jawab di dia aja gitu. Nanti lu dapat persenan ya gitu. Pertama kali lu ngemural di mana, Sen? Ingat nggak? Kayak SMA pernah nih. Oh, serius lu? Tinggi ya. Di Bukit Tinggi? Pernah. Wah, itu kayaknya yang pertama di SMA. Tapi emang lu udah dari SMA lu udah tahu kalau itu adalah mural gitu maksudnya? Udah. Oh, pengetahuan lu luas juga ya? Seneng. Oh, sedang. Gue sempat juga ngeliat di IG lo kan, boleh gue sebut nggak ya tempat-tempatnya? Kayak Amarta gitu-gitu kan, Kohive. Terus tadi lu bilang di Terminal 3 Internasional di Soekarno-Hatta kan? Itu yang di Amarta, yang di depan kan Sen ya? Yang muka cewek itu kan? Itu kapan Sen? Itu tahun 2018 apa 19 gitu. Itu juga dari studio teman. Oh, jadi lu diajak? Diajak, gue jadi tukang. Oke. Jadi standar nih, perjanjiannya kayak gini nih. San, lu jadi tukang desain dari gue aja. Ya udah nggak apa-apa, tapi masuk porto gue. Oh. Masuk porto lu, masuk pokoknya yang gue ajak boleh nggak diambil jadi sebagai porto, boleh. Oh, emang ada yang nggak boleh? Ada, misalnya kayak lu jadi tukang aja, lu nggak boleh pakai. Tapi kan nggak ketahuan kalau misalnya kita mau bikin porto atau enggaknya. Iya sih. Oh, ketahuan ya? Ya, bisa aja. Jadi kayak kalau gue selalu di porto gue di misalnya orang mau nanya mural gue, udah bikin apa aja kalau klien-klien baru, gue selalu tulis kok yang desain siapa. Oh, nah kalau misalnya porto itu yang dilihat apanya Sen? Maksud gue gini, apakah misalnya gini, kayak di Amarta lu kan tukang nih, ya kan sebutannya tukang lah. Artisan. Yang ngedesain tuh bukan lu kan? Ya. Nah kalau di porto nanti yang ditanyain lu sebagai tukang atau sebagai desain? Sebagai yang ngedesain? Sebenarnya udah pada bodo amat sih sebenarnya kalau misalnya udah ke klien, misalnya ada yang lucu nih, dulu pernah juga di muralnya kantor Mbak Dinda Bakri, salah satu anak Abu Rizal Bakri di Bakri Tower. Oke. Dia diliatin porto langsung tertarik. Oh, dia nggak ribet ya maksudnya? Wah, enggak, saya maunya kamu sebagai desain gitu. Oh, enggak kan? Tapi pada dasarnya dia cuma butuh tukang. Oh, tapi dia lebih tertarik
ke gua karena gua punya porto basic, udah pernah sering banget ngerjain mural. Jadi kalau misalnya pengen murah kan tinggal bayar tukang aja. Desainnya dulu punya. Gitu. Tapi ada juga kebanyakan kalau untuk proyek mural yang kelasnya untuk umum gitu, emang dia nggak ngejar ciri khas, jadi emang kayaknya ngejar orang kayak gua yang bisa ngerjain gitu, bisa nge-brainstorm bareng apa yang dia pengen gitu. Oke. Tapi balik lagi beda lagi sama muralis beneran gitu, kayak misalnya ilustrator atau emang seniman beneran. Contoh kayak di Art Total kan Darbots. Oh iya. Ya orang kan nggak pengen, gue tiba-tiba pengen warna-warni ya. Darbots kan pengennya hitam putih. Iya. Cari orang lain aja. Nah, kalau pengen warna-warni ke gue aja. Ya. Oh gitu loh. Gue iya. Nggak punya ciri khas, tapi gue bisa ngerjain mau dari hyperrealis sampai abstrak gue bisa ngerjain. Tapi kalau misalnya mau cari ciri khas, ya lu jadi nyari nama seniman itu kan. Jadi kayak banyak kan kayak Alif John ya kalau nggak salah kan muralnya kayak Basquiat. Basquiat. Kayak ala-ala kayak gitu. Orang nyarinya itunya kan. Jadi orang itu kelebihan dari seniman biasanya saat dia udah ciri khasnya udah kuat banget. Ya orang mau bikin apapun itu ya sesuai keinginan dia. Kalau gua sesuai keinginan klien gitu. Tapi lu bisa setidaknya lu bisa memenuhi apa keinginan klien gitu ya. Karena gua nggak karena itu kali ya capek ya, kayak harus nyesuaiin desain klien terus kayak ya udah kalahnya gua nggak nge-branding dari awal gua punya ciri khas gitu. Tapi ciri khas tuh menjadi satu kewajiban nggak sih, Sen? Kewajiban. Oh iya. Kewajiban menurut gua. Untuk sampai sekarang bahkan nggak cuma di dunia kesenimanan ya atau mural atau apapun. Misalnya kayak gini. Lu bisa disebut influencer gitu. Okay. Karena mungkin karena punya ciri khas. Satunya lu punya ciri khas, lu nge-gain si engagement lu, followers lu segala macam. Dari sana lu punya duit gitu. Iya. Terus semuanya misalnya kayak gini. Dan juga gue bikin brand apparel. Di saat gua keadaan sekarang, ya orang banyak yang nggak tahu ini brand apaan. Tapi Arif Muhammad bikin brand. Beres. Apa Halilintar bikin brand. Karena yang dibangun namanya dia dulu. Saat dia mau bikin apapun, orang udah pada, yuk, gua udah percaya sama dia. Karena gua tahu dia. Gitu. Kayak Raffi Ahmad bikin apa gitu. Itu yang dipupuk, yang harus di respect ya, sama orang-orang kayak gitu bahwa dia ngebangun itu juga lama. Tapi maksud gue gini, kalau muralis, gue sebut muralis aja ya. Kalau muralis itu sebenarnya ciri khasnya di sebagai, maksud gue gini, kayak tadi deh Darbots gitu, itu kan ciri khas tuh. Misalnya dia nggak ada panggilan untuk bikin Darbot, dia nggak mau kan. Maksud gue apakah di karyanya atau emang lebih ke personal si orangnya? Kalau sebagai seniman bisa jadi dua-duanya sih, tapi lebih ke karyanya. Oke. Kalau ya intinya ke karyanya kalau di dunia seniman ya, di dunia desainer, di arsitek, itu harus ke karyanya. Orang kan pasti tahu, oh ininya yang bikin begini nih, arsitek ini nih. Orang udah pada tahu kan. Jadi kayak yang dikejar namanya itu kan. Jadi bukan ciri khas si karyanya itu, jadi bukan gua pengen ini, gua pengen kayak gini, pengen kayak gitu, senimannya siapa ya? Berarti bisa disebut idealis juga nggak sih, Sen? Ya. Makanya itu yang kayak gue sesalin, kayak anjir kalau gitu gue nge-gain dari dulu kan, kayak branding gitu. Tapi kalau lu gitu lu susah masuk mana-mana dong. Iya, tapi fokus. Iya sih. Toh kan akhirnya sekarang seniman juga mau bikin kolaborasi juga banyak diajak kan. Kayak Darbos pernah sama Casio kalau nggak salah. Casio yang Tagishock kolaborasi di jamnya. Terus Alec John sama siapa. Banyak kok seniman-seniman yang udah kolaborasi yang emang akhirnya di saat dia udah membangun namanya sendiri, brandingannya dia ya dengan sendirinya rezeki datang gitu. Kan usahanya dia. Gitu. Makanya di dunia entrepreneur pun gue ngerasa kayak gitu juga, walaupun sebenarnya nggak semua begitu. Emang
Tapi di saat kalau seandainya nih misalnya contoh seandainya nih gue udah terkenal gitu, tiba-tiba gue bikin brand, setidaknya agak dipermudah gue untuk jualan karena follower gue udah banyak. Oke. Gitu ya gitu sih. Jadi kayak misalnya lo bikin vlog, seandainya lu Panji ya kan banyak yang nonton. Iya bener. Sayang gue bukan, jadi yang nonton dikit. Itu kan ibaratnya apa ya, balik lagi nggak semua kayak gitu ya. Bener. Toh kan ada harganya masing-masing. Di saat Panji sekarang bikin vlog ya kan dia mupuk ya udah lama banget gitu, udah ya terus jadi pembicara stand up, bikin vlog. Oke. Nah, selain di Amata, di Kohive ya? Iya, Kohive. Itu lu Kohive di Jakarta? Kohive di Jakarta doang sih? Di Jakarta. Ya di Jakarta sih. Tapi yang lu pegang di Jakarta semua? Iya, di Kuningan 2, di Senen 1. Lagi di mana ya? Tanah Abang. Oh, berarti 4 Kohive ya yang lu. Karena gue sempet main juga ke Kohive, ke kantor teman gue sih. Nah, gue nggak ngeh kalau itu ada mural lu. Pas gue lihat, si anjir, dia ngomoralin Kohive juga. Ini bagus sih, Sen, bagus. Keren. Itu sebagai apa sih? Tukang juga? Enggak, itu langsung direct ke gua, terus ya gua ngedesain dia pengen apa, ya gua gambarin dulu di sketsa, revisi, lagi, oh ya aman, baru. Berarti lu nge-hire teman-teman lu juga berarti ya, untuk jadi tukang? Lu juga jadi tukang juga? Iya, karena dulu tuh ya mungkin pas isu kan ya, asik. Intinya gue pengen nih cara yang benar nih, catnya gini, warnanya harus gue yang campur, ngekuasnya kayak gini, harus kerapihannya kayak gini. Oh, lu kepalanya lu dong berarti? Iya, dulu tuh kayak gitu. Berarti 4 Kohive tuh kepalanya lu tuh? Iya. Jadi emang ya itu sih kak, salahnya gue nggak langsung ngajarin sistem pola kerja gue ke anak-anak yang lain biar bisa ditinggalin gitu kan. Tetap banyak laler. tetap gue tetap harus turun tangan gitu. Tapi ada sih momen waktu itu dimana tahun 2018 pas bulan puasa, mural gue ada 5 apa 6 dalam 1 bulan. Kan mau nggak mau gue harus nyerahin dong, karena 2 kota waktu itu yang bentrok. Gue lagi mural itu ada Kohive, ada restoran sederhana, ada apa lagi, bakso Kemon gitu, lupa gue. Ada terakhir muralnya itu di Tangerang sama di Bandung. Nah di Bandung akhirnya gue menyerahkan ke teman lo yang misalnya ini penanggung jawabnya, desain sok silakan, gua arahin paling ini revisi yang ini. Tapi persennya tetap dapat. Intinya tetap gua sebagai ini lah, yang sebagai kepalanya. Kepala ini. Cuma gua nggak bisa lihat langsung muralnya sampai sekarang pun gua nggak lihat sih muralnya sampai sekarang gua nggak lihat. Terus desainnya udah oke segala macam. Tapi permasalahannya itu, gua langsung ngerasain kayak tiba-tiba banyak masalah tuh. Ini kok nggak rapi? Ada laporan terus tuh, kok nggak rapi? Ini kenapa ini kok banyak nggak beres-beres gitu kayak. Tapi ya itu ya, berkomunikasi sama orang juga kadang nggak semua orang bisa gitu. Ya gue pikir di saat gue bisa ninggalin itu bisa terselesaikan lah sama teman-teman gue yang kerjanya di Bandung. Terdepan juga. Nah di sana gue kenal lagi tuh kan. Nah apa ya besok gue langsung sekalian gue tolak aja deh gitu. Atau antara gue yang harus ngambil atau sekalian gue tolak, atau sekalian gak gue ambil sama sekali, gue nyerahin ke orang lain. Bukan atas tanggung jawab lu gitu ya. Kalau itu yang pas yang di Bandung itu gue kayak merasa ini nggak enak gitu, kayak dimarah-marahin kayak sama klien, dimarah-marahin kan nggak enak ya. Karena itu masih tanggung jawab lu kan. Ya, kayak nggak rapi, nggak kerapihannya, terus lelet, ternyata kan datangnya malam, ngerjainnya sebelum puasa gitu.
harusnya di janjinya sore atau apa. Jadi kan kadang klien PMBM pengen lihat juga kan gitu. Itu kantor. Nah, kalau yang di apa? Yang di Soekarno Hatta ya? Yang di Suta lu sebagai tukang juga ya? Ya, PIC lapangan. PIC lapangan. Tapi lu megang juga kan? Gambar juga kan? Ya, gambar juga. Itu harus gambar juga. Ada cerita menarik nggak Sen dari situ? Cerita menariknya karena tadinya kayak ngerasa tukang nih, udah datang pakai celana pendek, awal dimarahin. Oh iya. Karena gua harus minta 5 tanda tangan untuk bisa izin mengerjakan itu di dalam 1 hari 2 kali. Jadi 10 tanda tangan. Sehari. Kebayang? Oh, lu sehari 2 kali minta tanda tangan. Ya. Iya kan? Ya, dan dari 5 kepala. Berarti 10 orang. Ya, kepala si T3, kepala keamanan, kepala peristrikan dan alat-alat, kayak gitu-gitu. Tapi itu jauh-jauh. Itu jauh-jauh banget. Jadi gua kayaknya PR dalam 1 banget. hari itu ya ibarat minta izin lah. Ya. Jadi karena di saat nggak ada tanda tangan itu, misalnya ada orang yang lewat nih di hari pertama kedua sih rese sih, jadi kayak ini listrik ngambil dari mana kayak gitu loh. Udah dapat izin belum? Jadi gua harus ngeliatin kertas juga agak tebal sebagai bukti lah ya. Ya, bukti bahwa ada dapat izin. Kan ya namanya Indonesia kali ya. Jadi nggak semua bawahan itu juga nggak tahu kalau ternyata di sekarang itu memang lagi ada proyek dari Angkasa Pura 2-nya langsung bahwa itu adalah painting. Jadi kayak yang baru shift malam kan tiba apa nih ada tukang gitu. Kayak gitu-gitulah resikonya. Nah, itu tuh yang lucunya ya dalam 1 hari kan mereka 2 shift pagi dan shift malam. Orang-orang sananya. Ya, kepala-kepalanya itu. Jadi ya 10 tanda tangan kan. Oh, dengan orang yang berbeda berarti? Berbeda tiap harinya. Setiap hari lo mintain? Ya, dan itu tanggal 1 sampai tanggal 8. Jadi dirangkap tuh semua. Jadi mereka semua harus pegang juga tuh. Anjir. Jadi udah punya. Nah, itu kalau nggak salah gue hitung-hitung perjalanan jalan kaki gue di Terminal 3 itu dalam 1 hari itu 6 kiloan. Karena emang jauh-jauh kan, gede banget ya kan. Iya sih. Jalan kaki sampai sana, ternyata lagi makan siang sampai jam 2 ya kayak gitu. Nunggu. Gitu. Tapi nggak bisa pakai segway juga kan, karena ada yang lantai bawah, ada yang lantai 3 kayak gitu, ada yang di belakang banget. Nah, pas yang waktu pertama tuh gue dimarahin kan celana pendek, minta tanda tangan. Habis itu besoknya diakalin kan, dia pakai celana panjang sama biar bisa kerjainnya dari pagi sampai sore. Diakalinnya dengan disebut sebagai live painting. Jadi pas atlet itu datang dari pintu. Oh, itu lagi Asian Games ya? Ya, Asian Games kan 18 Agustus ya. Dari 1 sampai 8 itu atlet dari seluruh Asia pada datang. Jadi dia ngeliatin live painting. Oh, mereka menyaksikan kalian. Nah, desain itu kebetulan tentang Indonesia sih, 450 meter tuh dari Aceh sampai 450 meter. Wah, anjir. Selama 8 hari. 8 hari 5 muralis. Wah, anjir. Gokil. Kalau menurut lu itu termasuk cepat atau termasuk lama? Cepat. Masih cepat. Karena udah sesuai perkirakan. Lagian juga sebenarnya desainnya simpel banget sih, cuma ada 4-5 warna doang. Kayak gambar-gambar apa ya? Tintin kali ya. Jadi warnanya cuma 4 sampai 5 gitu. Ngeliatin nih Aceh, terus apa tiba-tiba ada bunga rafflesia di daerah mana, sampai ujungnya nanti ke si Papua. Itu serunya itu, jadi kayak bisa main-main di hari ketiga sampai ke-8 udah seru kan, karena udah pada kenal kan, oh ini pasti live painting gitu. Udah pada kayak main-main. Berarti sempet rame dong di tempat lu ngegambar sih? Sempat sampai banyak yang foto atau apa gitu. Iya. Banyak lah. Kadang di momen itu gue suka nggak nyaman biasanya gitu. Gue tuh kalau ngobrol mending gue diem atau pakai biar fokus gitu. Ya. Biar fokus. Kadang kan ditanya-tanya, wah jago ya, tiba-tiba minta nomor. Ada yang minta nomor untuk mau dimuralin di rumahnya gitu.
gitu banyak kayak gitu. Berarti itu menjadi ini dong, menjadi tantangan dong buat lu Ya, melakukan live basa-basi. mural. Ya. Iya sih. Dan itu mau live mural mau enggak juga kadang gue lagi nge-mural rumah orang juga kan, wah ini nanya lagi kan. Tapi kan kuliah di mana? Terus ini ngerjainnya terus belum lagi kalau misalnya kan gue nge-mural biasanya desainnya itu biar permudah untuk ngeproyeksinya pakai proyektor kan. Oke. Kan gampang tuh, jadi udah desain udah beres. Ya, gue Udah menghargai ngikutin aja. teknologi ya. Ah. Dari tembak ke proyektor dan ya udah tinggal sketsa. Tinggal sketsa, matiin proyektor. Jadi gue ngikutin si pensil atau kapur itu kan. Nah, padahal di saat proyektor itu gue tembak ke dinding, paling nyebelin tuh ya itu. Oh, di proyektor, diceplak ya? Apa si proyektorin doang ya? Ini mah gampang apa? Ini kan kayak nanti kontraktor gitu kan. Iya. Nah, momen-momen itu kadang kayak gue sarkas juga. Sok Pak, cobain. Ini cobain aja. Ada yang nyobain, ada yang enggak. Nah, ini mah nggak usah sekolah gitu. Kuliah nggak sih kayak gini? Ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kan lu nggak selalu menggunakan itu kan, nggak selalu menggunakan teknik seperti itu kan? Apa selalu? Malah itu mempermudah, mengefektifkan waktu gua untuk mengerjakan. Nggak, tapi dari beberapa Dulu ada juga yang enggak sih. Ada yang benar-benar stensilan, ada yang pakai skala. Tapi kan itu kan waktu banyak ya? waktu banyak. Lu mending cepet beres tuh. Efisien Yang aja lah. Terdelivery lah si muralnya itu, walaupun kalau dari dekat kayak nggak rapi-rapi aman ya, tapi kalau orang kan nggak ada yang lihat mural Iya, dari dekat. ngapain kita deket-deketin kan? Orang melihat mural dinikmati untuk dari jauh. Ya. Iya udah, selalu kayak gitu gue kayak terlihat nggak rapi, mungkin yang puas itu brushnya itu ada yang kerasa nggak rapi, garis lurus misalnya ada tipis-tipis dikit ya biarin, dari jauh bagus. Ya, karena nggak kelihatan jelas juga kan kalau dari jauh. Kalau gue sih. Tapi lu pas kemarin live mural di Suta, lu ngerasa nyaman gak Sen? Kan banyak orang lalu lalang terus ngeliatin, mungkin nanyain lu atau teman-teman lu yang lain gitu, lu ngerasa nyaman gak sih? Sebenarnya sih nggak nyaman. Oh. Tapi karena gue PIC-nya, gue harus ngebangun nyaman itu buat yang lain kan. Ada 4 orang lagi, ya gue harus kayak ketawa lah, ngobrolin sesuatu yang lucu lah, terus kayak dia nyemangatin lah. Berarti emang lu nggak suka kerja kayak gitu ya? Maksudnya banyak distract, banyak ngegangguin. Sebenarnya selagi orang lalu lalang doang nggak masalah. Tapi lalu lalang pas itu gue, Mas, ini gimana caranya? Ya ini Pak, gitu. Terus dulu sekolah di mana? Ya kan kita aja belum kenalan dan nanya sekolah kan, gitu. Maksudnya banyak lah hal-hal yang kayak kadang kayak lu lagi kerja, tiba-tiba kayak, wah bagus ya laptopnya, beli di mana? Ya lu lagi fokus kerja kan? Si kenal banget. Iya, kayak di mana gitu. Ya, tapi kan cuma lalu-lalang, kayak cuma tiba-tiba bilang, banyak juga sih yang apresiat kayak, wah keren banget, wah bagus ya, gitu. Ya nggak mengganggu. Oke, makasih. Kalau udah nanya-nanya, terus tiba-tiba soal-soal ngebahas, gue pengen di mural juga dong rumahnya, kantornya. Basa-basi banget. Tiba-tiba gue kayak bilang, berapa sih per meter perseginya? Oh, mahal ya? Ya udah loh, kabur aja lah. Gitu. Iya. Lucu sih, maksudnya kayak mural ya pasti banyak ketemu orang baru, apalagi kan tiap klien beda-beda pola pikirnya kan. Ada yang emang orientasinya udah bayar segini kok hasilnya kayak begini, ada yang orientasinya juga kayak wah yang penting keren deh, gue percaya sama kalian semua. Nah ya mungkin salah satunya Kohai, ada bakso Kemon juga kayak gitu kan, kayak yang berulang untuk manggil gue, terus full ya ini buat Ya itulah, makanya itulah. Terus sebelumnya di bawah hotel itu juga pernah ada yang mural juga, kayak ini berarti dari relasi dia juga kan, dari mulut juga ini di mural sama ini gitu. Jadi udah apa ya, sekarang mural selalu pasti orang bilang kayak, kan lu mural yang terakhir ini keren banget loh fotonya kan. Ini mas Indonesia, orang lihat lu mural ini mah
anjir keren banget lu muralis gitu kan. Tapi itu udah nggak ada gitu, karena udah capek, udah nggak ngejar itu, udah nggak ngejar duit juga sih, nggak ngejar duit sama nggak ngejar porto, tapi kayak ngerasa passionnya udah nggak di sana lagi. Oh, tapi kalau misalnya lu mau ngelakuin hal itu lu masih bisa kan? Masih bisa. Misal nih tiba-tiba San gue mau mural nih, mungkin 3 tahun kemudian yuk gue mural ya. Ah iya bisa. Kalau sekarang enggak. Nah, referensi lu siapa sih? Maksud gua yang jadi apa sih sosok lah gitu. Aku mau kayak dia nih, dia keren. Awalnya banget. Uh, Awalnya banget sih Kate Haring sama Shepard Fairey, Kobe. Oke. Kate Haring sama Shepard Fairey. Jadi kalau Kate Haring kan emang menggambar bentuk-bentuk manusia singkong. Kalau dari dulu kan dia tato 70-an. Kalau Shepard Fairey tahun 90-an awal. Jadi emang dia awalnya juga sebenarnya teknik muralnya kebanyakan ke stencil gitu. Stencil itu yang kayak kertas dipotong-potong jadi tinggal semprot sama aerosol doang. Udah jadi apa, jadi muka gitu, garis hitamnya gitu. Nah, ini sih melihat dia terus lama-kelamaan mulai berkembang lagi sih, kayak pokoknya dulu dari yang gua banget di mural pasti di zaman SMA sama kuliah kan, yang kayak gua pengennya kayak gini, nggak ada yang beli karena pengen mengural aja kan. Tapi setelah itu kan ya orientasinya berdasarkan klien. Gua nggak ngebangun reputasi gua sebagai muralis dengan ciri khas apa juga. Jadi emang gua sebagai tukang mural sih jatuhnya, kayak ya itulah ya, akhirnya nanti korelasinya kayak gitu kan, kayak di saat lu udah punya nama ya orang ngebeli sesuatu itu bukan karena apapun ya, karena nama lu. Nama. Misalnya contoh sekarang si Virgil Abloh jadi kreatif direkturnya si Louis Vuitton, pasti kan karena Virgil Ablohnya, bukan karena ya kalau secara tampilan mungkin gue sih ngelihat ya ada anehnya juga ini kalau yang diurusnya Virgil Abloh, tapi karena punya namanya itu. Nah, oke, dari kegiatan misalnya ngemural terus lo jadi model mural produk gitu ya. Kalau yang gue tangkap berarti lu secara tidak langsung sih, emang lu nggak nyari ketenaran ya? Gue nggak nyari ketenaran, tapi gue berharap kalau gue ngelakuin sesuatu gue tenar, jadi biar cepet lakunya. Karena kan ada yang apa, ambisius banget gitu, gue mau kayak gini biar gue tenar gitu. Tapi emang kalau lu nggak ada, maksud gue fokusnya nggak ke situ ya? Fokusnya sebenarnya nggak ke sana. Fokus gue juga jualan produk sekarang juga tadinya nggak ke sana, tapi ya itulah makanya kita harus punya tim ya yang bisa saling mengisi. Jadi di saat tim melihat kelebihan gue sebagai apa, ya di kekurangan gue yang kayak mungkin nggak ambisius itu, nggak pedean, nggak malas atau nyantai banget. Nah, itu kan kita harus kerjasama sama orang yang bisa, bukan nutupin sih, tapi lebih kayak ngedorong kita untuk maju lagi. Lebih maju lagi. Karena tadinya yang pengen teman gue ini, gue juga kayak ngerjainnya ya udahlah sebatas gue dibayar berapa aja, nggak berinovasi gitu. Jadi mental gue masih mental karyawan gitu. Bukan mental tim. Mental tim kan membangun gitu. Jadi kita pas membangun ya kita kan harus tahu banget kerja sama siapa. Iya benar. Nah kalau ngemural paling gede berapa sen pendapatan sen? Pernah paling gede berapa gitu? 150 kali. Seorang? Maksudnya nggak seorang sih. Maksudnya seorang project, itu kan project ya? Iya, proyek gua ada 150. Sebenarnya enggak. Ya jarang sih saya gitu. Ada 115, 95, 80 gitu. Tapi kan masuknya gede juga walaupun kebagi-bagi ya. Iya. Lebih gede dari ini ya, model brand ya. Iyalah. Iyalah. Ya itu capeknya kan kalau brand sehari kadangnya sehari 2 hari. Kalau mural mikir desainnya sebulan bisa baru oke deal.
Lo kali revisi apa gitu ya. Ya dulu cuma pernah bikin biro juga kan, tapi ya gagal karena cekcok, beda visi misi, nggak cekcok, beda visi misi. Oke itu. Sen, lu pernah nggak Sen dimirip-miripin sama artis siapa gitu Sen? Ada sih tapi gue bodo amat. Siapa Sen? Apa ya, ada. Gue lupa siapa. Lupa sama malu nih. Lupa sih. Karena artis luar kebanyakan. Tapi siapa namanya? Lupa. Gue sempat kepikiran Sen, artis luar juga. Ezra Miller. Ezra Miller kotak ini. Hampir bego lu. Ezra Miller keren sih. Iya. Siapa ya? Lupa. Oh ini yang spesifik banget tapi namanya nggak tahu kan. Lu harus nyari yang ngisi suara tokoh utama How to Train Your Dragon. Lupa namanya. Yang tokoh utama itu, yang tokoh si utama cowok kan itu. Cowoknya itu Aha. yang pengisi suaranya. Karena dia udah mulai nggak aktif film juga. Kok orang sampai tahu ya? Padahal kan itu ini apa namanya? Dubbing. Dubber ya. Ya nggak tahu kan ada yang suka banget sama Dreamworks. Oh iya benar. Jadi bahas. Lu dari samping kira Gerardian lu. Janganlah beda. Oh, beda. Cuma ada keren banget. Diaminin aja ya. Diaminin aja. Rezekinya ya. Kalau orangnya ya nggak bisa juga kan. Masa lu harus dioperasi dulu. Sen, kapan terakhir pulang Sen? Ke Bukit Tinggi Sen? Oktober 2020 gitu. Memang niatnya pulang buat proyek sih, bukan buat ketemu keluarga. Keluarga. Dan akhirnya ketemu keluarga sembari ketemu keluarga bentar. Cuma 4 hari, 5 hari balik lagi. Pulangnya sih naik mobil ya, bawa mobil. Oh berangkatnya? Dari Bandung ke Bukit Tinggi, tiga. Dari Gandiang. Oh maksudnya Bandung Bukit Tinggi Bandung naik mobil? Enggak, dari Bukit Tinggi Bandung baru naik pesawat. Capek. Oh. Semangatnya cuma sampai gua udah nyampe Bukit Tinggi, mas balik ya. Terus mobil Ditinggalin di sana. Kan mobil teman kebetulan mau dijual juga di sana. Oh, tinggal di rumah lu? Hah? Ditinggal di rumah lu? Di rumahnya dia. Oh, di rumahnya dia. Oh. Lu berapa lama nggak pulang, Sen? Ada kalau pulang niatan lebaran gitu ya. Atau ngumpul keluarga. Terakhir 2019 sih. Oh. Jadi, 2018 ya, 2018 pulang ke Bukit Tinggi emang niat lebaran semua di sana. 19 di Jakarta doang karena udah pada di Jakarta 2020 kemarin ya. Jadi udah jarang sih. Berani lo ya pulang? Lu berani ya pulang? Pas kapan? Pas 2018 itu? 2018 iya? Sih. Berani ya? Katanya sih orang-orang nggak tahu Minang doang atau semua ya? Nggak berani balik karena belum jadi apa-apa. Oh, kalau gue bodo amat. Orang ngomong apa ya pahala buat gue. Masya Allah. Nih artis begini nih masih ingat agama nih. Harus lah ya. Harus lah. Biar nggak kesasar Sen. Biar balance. Oke, sip. Thank you Sen ya. Thank you guys. Sukses ya. Banget. Jangan lupa sama gue lah. Kapan rencana nikah? Udah dia jodohnya kan? Kalau rencana sih nggak ada, tapi kalau disuruh nikah besok nikah. Wih, gokil. Ini nih, rencana nggak ada tapi siap besok nikah. Ya, kalau ditanya siap juga nggak siap. Nggak ada yang pernah siap orang buat nikah. Oh gitu ya? Ya. Siap secara apa dulu nih? Oh, banyak sih ya. Dari segi ekonomi, dari segi visi misi, mental gitu kan, sifat, tabiat, apalah semuanya lah gitu. Nggak ada yang siap, tapi kan pasti
niatnya. Oke. Niat nikah tuh mau apa? Gue udah punya niat. Pasangannya juga udah ada kan? Ya sekarang sih alhamdulillah sudah ada. Iya, sambil jalan aja. Sambil jalan aja. Tiba-tiba bapaknya bilang besok tuh nikahin anak gue, ya yuk. Berarti lu udah ini dong, udah apa namanya, udah apa sih namanya? Fokusnya sama dia. Iya. Enggak main-main lagi. Udah tua. Oke, Set, thank you ya. Ya. Sampai ketemu lagi.